Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel sederhana kami, yaitu channel yang membahas tentang fadilah dan manfaat mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita selalu menjadi ahli Al-Quran, dan selalu dalam bimbingannya amin. Namun sebelum lanjut saya mohon dukungan dari kalian semua dengan cara, tekan tombol like dan subscribe ya. Jika sudah mari kita lanjut. Sholawat Ulul Azmi merupakan bentuk penghormatan dan doa yang ditujukan kepada para nabi bergelar Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Berikut adalah contoh sholawat yang bisa digunakan untuk memohon keberkahan dari perjuangan mereka. Allahumma sholli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa obihi wasallim wa ala nin nabika wa Ibrahima holilika wa Musa kalimika, wa Isarika. Waj'alna min ummatihimul muhtadi. Warzukna obro ulil, azmi minar rusul. Wa thobit kulubana, ala tuatika wa ubika ila yawil kiamah. Artinya, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi kami Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya. Juga kepada Nabi Nuh, Nabi Mu, Nabi Ibrahim, kekasihmu, Nabi Musa, yang engkau ajak bicara, dan Nabi Isa, yang engkau beri ruhmu. Jadikanlah kami termasuk umat mereka yang mendapat petunjuk. Anugerahkan kepada kami kesabaran seperti para ulul azmi dari kalangan Rasul. Dan tetapkan hati kami dalam ketaatan dan cinta kepadamu hingga hari kiamat. Sholawat ini bisa dibaca kapan saja untuk memohon kekuatan, kesabaran, dan keberkahan hidup dari keteladanan para nabi ulul azmi. Fadilah, keutamaan, membaca sholawat ulul azmi sangatlah besar karena sholawat ini mengandung doa, penghormatan, dan pengakuan terhadap perjuangan para nabi ulul azmi yang memiliki kesabaran dan keteguhan luar biasa dalam menyampaikan risalah Allah. Berikut adalah beberapa fadilahnya. 1. Mendapat keberkahan dan syafaat. Dengan membaca sholawat ini, seorang hamba menunjukkan kecintaan dan penghormatan kepada para nabi ulul azmi. Hal ini akan membuka pintu keberkahan dalam hidup serta syafaat dari Nabi Muhammad di hari kiamat. 2. Menguatkan kesabaran dan keteguhan hati. Para nabi ulul azmi dikenal karena kesabaran dan keteguhan mereka dalam menghadapi ujian. Dengan membaca sholawat ini, seorang muslim memohon kekuatan untuk menghadapi ujian hidup dan keteguhan dalam keimanan. 3. Mendapat ampunan dan petunjuk Allah. Sholawat ini berisi permohonan agar dijadikan termasuk umat yang mendapat petunjuk. Membacanya secara konsisten dapat mendatangkan ampunan dan hidayah dari Allah. 4. Mempererat hubungan dengan para nabi. Mengirimkan sholawat kepada para nabi ulul azmi dapat memperkuat hubungan spiritual dengan mereka. Ini adalah bentuk ikatan cinta dan penghormatan yang dapat meningkatkan kualitas ibadah seorang muslim. 5. Memperoleh ketenangan hati. Membaca sholawat ini dengan khusyuk dapat memberikan ketenangan hati, menghilangkan kegelisahan, dan menumbuhkan rasa yakin bahwa Allah selalu memberikan pertolongan. 6. Dihapuskan kesulitan dan dilapangkan rezeki. Dengan mengingat perjuangan para nabi dalam menghadapi kesulitan, seorang muslim diajarkan untuk berserah diri kepada Allah. Insya Allah, dengan rutin membaca sholawat ini, Allah akan mempermudah urusan dan melapangkan rezeki. Sholawat ini dapat dibaca kapan saja, terutama setelah sholat fardhu, saat menghadapi ujian hidup, atau ketika memohon kesabaran dalam menjalani takdir Allah. Berikut adalah beberapa manfaat membaca sholawat ulul azmi secara rutin. 1. Meneladani sifat-sifat para nabi ulul azmi. Membaca sholawat ini membantu seseorang mengingat dan meneladani sifat sabar, teguh, dan istiqomah yang dimiliki oleh para nabi ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. 2. Menguatkan iman dan ketakwaan. Sholawat ini mengandung doa untuk mendapatkan petunjuk dan kesabaran seperti para nabi. Hal ini membantu memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah. 3. Menanamkan ketenangan dan kedamaian hati. Membaca sholawat dengan penuh khusyuk dapat menghadirkan ketenangan batin, mengurangi stres, dan menjauhkan dari perasaan gelisah atau putus asa dalam menghadapi tantangan hidup. 4. Mendapat pertolongan Allah dalam menghadapi ujian hidup.
Dengan mengingat perjuangan dan kesabaran para nabi, seorang muslim akan lebih termotivasi untuk menghadapi ujian hidup dengan tawakal, sekaligus memohon kekuatan kepada Allah melalui sholawat ini. 5. Meningkatkan cinta kepada Rasul dan Nabi. Membaca sholawat ini mengajarkan rasa cinta kepada para nabi, khususnya kepada Nabi Muhammad, yang merupakan penghulu para nabi. Cinta ini menjadi salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. 6. Mempermudah doa dikabulkan. Sholawat adalah salah satu amalan yang sangat dicintai Allah. Dengan membaca sholawat ulul azmi, doa-doa yang dipanjatkan memiliki peluang lebih besar untuk dikabulkan oleh Allah. 7. Menghapus dosa dan menambah pahala. Setiap kali membaca sholawat, dosa-dosa akan diampuni dan pahala akan bertambah. Sholawat ini juga menjadi bentuk ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah. 8. Mendapat syafaat di hari kiamat. Sholawat adalah sarana untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di hari kiamat. Sholawat ulul azmi menunjukkan penghormatan kepada para nabi, yang dapat mendekatkan seorang muslim pada kebaikan akhirat. Membaca sholawat ini secara rutin, terutama di waktu-waktu mustajab seperti setelah sholat, sebelum tidur, atau saat menghadapi kesulitan, dapat memberikan manfaat dunia dan akhirat. Keutamaan membaca sholawat ulul azmi menurut para ulama. Para ulama memandang membaca sholawat sebagai ibadah yang sangat utama, terutama sholawat yang ditujukan kepada para nabi, termasuk sholawat ulul azmi. Berikut adalah beberapa keutamaan membaca sholawat ulul azmi, menurut perspektif ulama. 1. Mendapatkan keberkahan hidup. Menurut Imam An-Nawawi dalam Kitab Al-Adhkar, sholawat adalah bentuk doa yang membawa keberkahan. Membaca sholawat yang menyebut para nabi ulul azmi berarti memohon keberkahan dari sifat-sifat mulia mereka seperti kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan. 2. Memperoleh kesabaran dan keteguhan seperti para nabi ulul azmi. Para nabi ulul azmi terkenal dengan kesabaran dan kekuatan iman mereka dalam menghadapi ujian besar. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, Quran Surat Al-Ahqaf 35, bahwa umat muslim dianjurkan meneladani kesabaran para nabi ulul azmi. Membaca sholawat ini adalah cara untuk memohon agar Allah menganugerahkan kesabaran yang sama. 3. Menguatkan iman dan mendapat hidayah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Al-Ghunyah menyebutkan bahwa membaca sholawat yang disertai dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dapat menguatkan keimanan dan mendatangkan hidayah. Sholawat ulul azmi mengingatkan kita pada tugas besar para nabi dalam menyampaikan wahyu, sehingga kita terdorong untuk istiqomah dalam keimanan. 4. Memperoleh syafaat Rasulullah. Menurut Imam Al-Qurtubi, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad merupakan salah satu bentuk amal yang dijamin membawa syafaat di hari kiamat. Menyebut Nabi Muhammad bersama para nabi lainnya dalam sholawat ulul azmi menunjukkan penghormatan yang tinggi kepada mereka, sehingga peluang mendapatkan syafaat semakin besar. 5. Menghapus dosa dan meningkatkan derajat. Imam As-Suyuti dalam Al-Hawi Lil Fatawa menulis bahwa setiap sholawat yang dibaca oleh seorang muslim akan menghapus dosa-dosanya dan meninggikan derajatnya di sisi Allah. Sholawat ulul azmi yang penuh dengan doa dan penghormatan kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad, membawa kebaikan besar bagi pembacanya. 6. Mendekatkan diri kepada Allah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam menyatakan bahwa sholawat adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah, karena ia mengandung pujian kepada Allah dan doa untuk Rasul-Nya. Membaca sholawat ulul azmi membantu seorang muslim merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya. 7. Menjadi sebab dikabulkannya doa. Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa membaca sholawat sebelum berdoa adalah salah satu cara agar doa mudah dikabulkan. Sholawat ulul azmi, yang mencakup doa kepada para nabi besar, menjadi wasilah yang kuat untuk dikabulkannya hajat. Kesimpulan, para ulama sepakat bahwa membaca sholawat, termasuk sholawat ulul azmi, memiliki keutamaan yang sangat besar. Sholawat ini tidak hanya mendatangkan pahala dan ampunan, tetapi juga menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat keimanan, serta memperoleh syafaat di dunia dan akhirat. Membacanya dengan ikhlas dan rutin adalah amalan yang sangat dianjurkan.
Cara mengamalkan sholawat ulul azmi menurut para ulama. Para ulama mengajarkan bahwa mengamalkan sholawat dengan niat yang tulus dan istiqomah akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Berikut adalah langkah-langkah dan cara mengamalkan sholawat ulul azmi berdasarkan pandangan para ulama. 1. Membaca dengan niat yang ikhlas. Sebelum membaca sholawat, niatkan di dalam hati untuk memohon keberkahan, mendekatkan diri kepada Allah, dan meneladani sifat-sifat para nabi ulul azmi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya niat ikhlas agar amalan diterima Allah. 2. Membaca sholawat setelah sholat fardhu. Waktu setelah sholat fardhu adalah waktu yang utama untuk berzikir dan membaca sholawat. Ulama seperti Imam An-Nawawi menganjurkan agar sholawat dibaca setelah zikir wajib. Misalnya, setelah membaca istighfar dan tasbih, bacalah sholawat ulul azmi sebanyak 3 kali atau lebih. 3. Mengamalkannya di waktu mustajab. Beberapa waktu yang dianjurkan untuk membaca sholawat. Sepertiga malam terakhir, waktu tahajud. Setelah adzan sebelum iqomah. Hari Jumat, khususnya setelah membaca surat Al-Kahfi. Saat menghadapi kesulitan atau ujian hidup. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami menyebutkan bahwa sholawat yang dibaca di waktu mustajab lebih besar peluangnya untuk membawa manfaat dan terkabulnya doa. 4. Membaca dengan khusyuk dan tadabbur. Ulama seperti Imam As-Suyuti menekankan pentingnya membaca sholawat dengan memahami maknanya. Saat membaca sholawat ulul azmi, hayati keutamaan para nabi ulul azmi yang bersabar dan istiqomah dalam menghadapi ujian. 5. Menggabungkannya dengan doa-doa lain. Sholawat ini dapat dijadikan pembuka dan penutup doa, seperti yang diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Misalnya, bacalah sholawat ulul azmi, sampaikan doa pribadi. Tutup dengan sholawat lagi. 6. Istiqomah dalam mengamalkannya. Menurut Imam Al-Qurtubi, istiqomah dalam mengamalkan sholawat adalah kunci keberhasilan. Amalkan sholawat ulul azmi setiap hari, baik dengan jumlah tertentu, seperti 11 kali, 33 kali, atau 100 kali, maupun setiap selesai sholat. 7. Mengajarkan dan membiasakannya kepada keluarga. Para ulama menganjurkan agar amalan baik seperti membaca sholawat diajarkan kepada keluarga. Membiasakan sholawat bersama-sama, misalnya saat pengajian keluarga atau sebelum tidur, akan meningkatkan keberkahan dalam rumah tangga. 8. Menggunakan sholawat untuk menguatkan keimanan. Bacalah sholawat ini saat menghadapi masalah atau ujian berat. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa merenungkan perjuangan para nabi akan memberikan kekuatan untuk bersabar dan tetap teguh di jalan Allah. Contoh praktik harian. 1. Setelah sholat subuh, bacalah sholawat ulul azmi sebanyak 11 kali. 2. Sebelum tidur, bacalah sholawat ulul azmi dengan penuh kehusyukan. 3. Pada hari Jumat, bacalah sholawat ini 33 atau 100 kali, niatkan untuk mendapatkan syafaat para nabi. Kesimpulan, cara terbaik mengamalkan sholawat ulul azmi adalah dengan niat ikhlas, rutinitas yang istiqomah, dan memahami maknanya. Dengan mengamalkan sholawat ini secara konsisten, insya Allah akan melimpahkan keberkahan, kekuatan, dan hidayah kepada kita. Nah, itulah manfaat serta keutamaan mengamalkan sholawat ulul azmi. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan selalu istiqomah menjalankan kewajibannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.